Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pasca Lebaran, Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Padang diserbu calon pengantin. Untuk mengawasi pesisir Laut Sumatera Barat, Polisi Perairan dan Udara Polda Sumbar siagakan 13 kapal patroli. Nagari Sirukam kembangkan diri menjadi daerah penghasil kopi. Memanfaatkan suasana Lebaran, puluhan pasangan muda di Padang memilih jadwal menikah usai Idul Fitri. Seperti yang terlihat di Kantor Urusan Agama Koto Tangah Padang pada Rabu pagi. Puluhan orang berpakaian rapi, laki-laki dan perempuan tengah antre menunggu giliran. Hari ini mereka mengikuti sidang nikah atau mendengarkan petuah-petuah dari penasehat pernikahan. Karena banyaknya calon pengantin yang hadir, sidang nikah pun dilakukan bergiliran. Pemandangan seperti ini berbeda dari biasanya. Pasca Lebaran ini, angka pernikahan melonjak drastis. Biasanya, dalam 1 minggu, jumlah calon pengantin yang mengajukan permohonan pernikahan hanya 25 hingga 30 pasangan saja. Namun, usai Lebaran ini melonjak hingga 100% lebih. Dalam minggu ini saja, petugas KUA mencatat 75 pasangan yang mengajukan permohonan menikah. Jadi prosesi pernikahan di Koto Tangah pasca Lebaran ini agak meningkat dari biasanya. Biasanya dalam 1 minggu itu pernikahan ada sekitar 25 atau 30. Jadi untuk pasca Lebaran ini meningkat sampai hampir 90% lah. Nah, minggu ini aja pernikahan itu dicatatkan mungkin 75 pasang. Lebih. Jadi begitu ya, 75 pasang. Mungkin begitu juga minggu-minggu berikutnya dari data yang telah masuk. Melonjaknya angka pernikahan pasca Lebaran ini bukan tanpa alasan. Menurut salah seorang calon pengantin, mereka sengaja memilih hari pernikahannya masih dalam suasana Lebaran, dengan harapan pada momen yang paling membahagiakan itu, segenap anggota keluarganya bisa menghadiri. Selain itu, menurutnya bulan Syawal adalah bulan baik untuk melangsungkan hajatan. Karena banyak orang yang rantau pulang, kan keluarga banyak di rantau orang kan, jadi kan pulang ke sini biar ngumpul keluarga, Lebaran juga, terus biar sekarang mau daftar nikah dan sidangnya hari ini. Tujuannya sekarang ambil sesudah Lebaran, karena supaya murah orang rantau pulang, ngumpul keluarga dan bulan yang baik, bulan Syawal. Dari data petugas KUA, usia calon pengantin yang mengajukan pernikahan antara 25 hingga 30 tahun. Dari 75 pasangan pengantin yang menikah pada minggu ini, 5% diantaranya merupakan pasangan yang akan menikah untuk kedua kalinya setelah bercerai dari pasangan sebelumnya. Dari Padang, Robiham melaporkan. Kerupuk Sanjay menjadi salah satu oleh-oleh yang diincar pengunjung Kota Bukit Tinggi. Selama libur Lebaran tahun ini, penjualan kerupuk Sanjay meningkat dari tahun sebelumnya. Seperti yang terlihat di area Pasar Bawah Rabu siang. Sebagian besar pembeli sengaja datang ke pasar tradisional untuk membeli beragam oleh-oleh. Selain dapat menikmati langsung, pembeli juga bebas memilih jenis buah tangan yang akan dibawa ke perantauan. Bu Ida, salah satunya yang membeli beraneka ragam kerupuk untuk dibawa ke Bengkulu. Sanjay menjadi pilihan utama yang akan dibagikan ke sana keluarga di sana. Selalu beli ini, Bu? Kenapa, Bu?
kan kita sebukit tinggi. Jadi oleh-olehnya santai kerak kalian. Apa aja biasanya yang dibeli, Bu? Ini tuh Kentang. Sama ini masak TV yang mago. Dibanding tahun sebelumnya, penjualan kerupuk Sanjay mengalami peningkatan 2 kali lipat. Dalam sehari, pedagang dapat meraih omset hingga jutaan rupiah. Namun, karena naiknya sejumlah bahan baku, mengakibatkan harga Sanjay juga ikut naik Rp5.000 per kilogram. Ya, karena kan sebelumnya kan begini. untuk bahan baku kita sendiri bagaimana, Kak? Susah, Kak. Kenapa? Ya, bahan baku minyak kan sekarang langka, apalagi ubi gitu. Untuk harga gimana? Harga naik lah, Kak. Gara-gara minyak tuh. Berapa naiknya per kilo? 5.000. Untuk daya beli gimana? Alhamdulillah bisa aman. Berapa kali lipat naiknya, Kak? Cuma 1 kali lipat. 1 kali lipat. Berapa satu hari omset kira-kira, Kak? 4 juta. Kerupuk Sanjay yang dijual di pasar bawah ini harganya beragam, mulai dari Rp40.000 per kilogram hingga Rp50.000 per kilogram. Karena banyaknya pembeli, tak jarang pedagang yang kehabisan persediaan kerupuk Sanjay. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Di Darmasraya, setidaknya terdapat 18 objek wisata biasa dan 16 objek wisata berbayar. Mulai dari Bendungan Batu Bakawi, Jembatan Kabel, peninggalan sejarah, cagar budaya, hingga objek wisata keluarga seperti kolam pemandian atau waterboom. Selama Lebaran tahun ini, objek wisata tersebut tak pernah sepi pengunjung. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Darmasraya mencatat tak kurang dari 5.000 pengunjung setiap hari selama Lebaran memadati objek wisata tersebut. Jika dibanding 2 tahun belakangan, tentu saja angka tersebut melonjak drastis. Sebab tahun 2020 pemerintah menutup objek wisata tersebut. Sedangkan tahun 2021 pemerintah membatasi jumlah pengunjung yang dibolehkan. Hal itu dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Namun, Lebaran tahun 2022 ini, pemerintah sudah membolehkan mudik dan berlebaran tanpa pembatasan. Sehingga keinginan masyarakat untuk berwisata bisa diwujudkan pada Lebaran tahun ini. Di Kabupaten Darmasraya sudah bisa melakukan kegiatan berwisata di Kabupaten Darmasraya. Ada 18 yang destinasi wisata destinasi wisata dan 16 destinasi wisata yang prabayar. Alhamdulillah di tahun ini sangat meningkat signifikan. Ini bagian dari perantau ikil sebagai yaitu di perbatasan ini itu lebih banyak dia ke kita ke Darmasraya. Melonjaknya angka kunjungan wisatawan diharapkan bisa mengangkat perekonomian masyarakat yang selama ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Di Solok Selatan ada tradisi Manjalang Rajo atau mendatangi raja. Prosesi adat setelah melewati bulan suci Ramadan yang digelar oleh warga Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir, Balai Janggo, Solok Selatan. Kegiatan yang telah menjadi tradisi turun-temurun ini rutin digelar setiap tahunnya saat Hari Raya Idul Fitri. Upacara adat ini diikuti oleh Ninik Mama atau pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, serta anak kemenakan yang ada di daerah itu, beserta seluruh lapisan masyarakat. Prosesi diawali dengan arak-arakan menuju Rumah Gadang, Istana Balai Janggo Darussalam. Arak-arakan ini diiringi dengan tari-tarian dan pencaksilat. Kemudian ibu-ibu mengikuti dengan membawa dulang yang berisi beras dan peralatan makan. Dulang tersebut
nantinya akan diserahkan kepada masing-masing pemangku adat di rumah gadang. Setelah tiba di rumah Gadang Rajo, semua pemangku adat dan rombongan dipersilakan memasuki rumah gadang. Masing-masing tamu duduk berjajaran sesuai tingkatan kasta yang telah ditentukan. Usai melewati serangkaian pepatah adat dan pesan-pesan yang diberikan raja, satu persatu pemangku adat mulai melakukan sungkeman kepada raja. Sungkeman dimaksud meminta maaf atas segala kesalahan. Setelah itu, seluruh anak kemenakan dan masyarakat juga mengikuti dan saling memaafkan saat Hari Raya Idul Fitri ini. Ini merupakan suatu momen bagi kita untuk bersilaturahmi dengan semua lapisan masyarakat anak kemenakan dengan maksud untuk mensucikan diri dan juga mensucikan semua lingkungan kita kembali setelah selesai melaksanakan ibadah puasa, biar kita sama-sama memaafkan, tidak ada lagi namanya kesalahan-kesalahan secara pergaulan kita secara sosial lingkungan. Manjalang Rajo ini bertujuan untuk mendekatkan diri pemangku adat, anak kemenakan, dan masyarakat kepada pucuk pimpinan tertinggi, yakni Raja. Selain itu, juga dapat menjalin tali silaturahmi antar sesama agar persaudaraan semakin kuat. Kegiatan ini telah menjadi tradisi tersendiri sejak zaman leluhur terdahulu dan hingga saat ini tradisi ini masih bisa terjaga dan dilestarikan. Arset Kusnadi melaporkan dari Solok Selatan.